Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, muatan IPA. Pokok bahasan kita kali ini adalah pelestarian hewan dan tumbuhan. Hampir sekitar 30% hewan dan tumbuhan yang ada di dunia itu sebagian besar berada di Indonesia. Namun, semuanya itu terancam punah karena berbagai faktor. Faktor apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alamnya yaitu meliputi hewan-hewan atau tumbuhan tersebut itu sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian perkembangbiakannya sangat lambat dan tidak bisa menghasilkan keturunan. Dan yang terakhir adalah karena adanya bencana alam. Kemudian faktor manusia. Yang pertama adalah penebangan hutan, pembakaran hutan, perusakan karang, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, berikut contoh hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah burung cendrawasih. Nah, burung ini biasanya terdapat di Papua dan dijuluki sebagai burung surga, ya, sebagai burung surga. Biasanya para pemburu itu mengambil bulunya untuk sebagai hiasan, ya. Yang kedua adalah badak berjula 1. Nah, badak ini berada di ujung kulon atau Banten. Nah, pemburu biasanya mengambil culanya yang biasanya digunakan sebagai obat. Ketiga adalah orang utan. Nah, orang utan itu adalah kera yang besar dengan lengan panjang. Ya, bulunya kemerahan atau kecoklatan dan biasanya terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dan sekarang hampir punah. Yang keempat adalah komodo. Nah, kalian pasti sudah pernah tahu. Nah, komodo ini terdapat di Pulau Komodo yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, dan komodo itu merupakan kadal terbesar di dunia dan diakui oleh dunia dan hanya ada di Indonesia. Harimau Sumatera. Nah, biasanya terdapat di Pulau Sumatera dan diburu untuk diambil kulitnya sebagai bahan pembuatan tas, sepatu, ataupun pakaian. Kemudian ada contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Terdapat di hutan Sumatera dan Kalimantan dan biasanya tumbuhan ini itu parasit di tumbuhan menjalar atau menumpang pada tumbuhan menjalar. Nah, Rafflesia arnoldi ini itu ditemukan orang berkebangsaan Inggris, ya, yang bernama Robert Stamford Raffles, sehingga dinamakan Rafflesia arnoldi. Kemudian ada Amorphalus titanium, ya. Tumbuhan ini adalah bunga terbesar yang ada di dunia. Tingginya hampir sekitar 3-4 meter. Nah, disebut juga sebagai bunga bangkai yang berbau seperti bangkai. Ya, terdapat di Pulau Sumatera. Kemudian ada kantong semar. Nah, tumbuh di daerah kekurangan nitrogen yang berada di hutan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Nah, biasanya kantong semar ini memakan serangga-serangga kecil karena adanya cairan yang berbau di dalamnya sehingga dapat memikat serangga untuk masuk sehingga dimakan, gitu ya. Cendana. Nah, cendana itu ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan biasanya sebagai remah-remah dan sekarang hampir punah karena banyak digunakan. Untuk menjaga hewan dan tumbuhan langka tersebut dibutuhkan pelestarian. Nah, pelestarian apa sajakah itu? Yang pertama adalah pelestarian in situ dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Nah,
Pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di tempat habitat aslinya, ya, tidak mengubah keadaan alamnya. Contohnya, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Nah, Suaka Marga Satwa itu adalah kawasan untuk melindungi hewan-hewan langka. Contohnya ada di Padang Pasugian dan Suaka Marga Satwa di Muara Angke. Yang kedua, hutan lindung. Nah, kawasan ini digunakan untuk melindungi tumbuhan. Contohnya, hutan lindung Sungai Wain di Kalimantan Timur, hutan lindung Alas Ketu ya di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, Alas Ketu ini biasanya didominasi tumbuhan jati, ya, tumbuhan mahoni dan sebagainya. Yang ketiga adalah Taman Nasional. Nah, kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Contohnya ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak bercula 1 dan juga Taman Nasional Pulau Komodo di NTT. Kemudian pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat habitat aslinya atau hewan-hewannya diambil kemudian dialihkan ke tempat yang baru atau tempat buatan. Contohnya kebun binatang, taman safari, kebun botani, dan penangkaran. Nah, berikut penangkaran buaya yang ada di Samarinda, kemudian ada kebun binatang di Surabaya, kebun botani atau kebun raya Bogor yang berada di Bogor, taman safari Cisarua di Bogor. Itu ya. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.